Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang desain pembelajaran, di mana materi ini saya kemas berdasarkan modul di SIM PKB. Nah, berarti materi ini kurang lebih akan keluar dalam ujian atau dalam tes P3K. Semoga bermanfaat. Silakan disimak. Nah, indikator pencapaian kompetensi pada judul pembelajaran desain pembelajaran ini adalah guru mampu menganalisis kompetensi dasar. Yang kedua, guru mampu menentukan target kompetensi dari setiap kompetensi dasar. Yang ketiga, guru mampu menentukan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Dan yang keempat, guru mampu mengembangkan pembelajaran. Serta yang kelima, guru mampu mengembangkan tujuan pembelajaran. Nah, adapun yang dimaksud dengan SKL, KI, dan KD itu apa sih? Nah, yang pertama SKL. SKL itu adalah standar kelulusan, di mana menurut lampiran Permendikbud nomor 20 tahun 2016, yang dimaksud dengan standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, itu adalah pembahasan dari SKL. Nah, lalu di bawahnya SKL ada kompetensi inti atau KI. Apa itu KI? Menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016, KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi KI itu terdapat di bawahnya SKL. Nah, KI terdiri dari 4 kategori. Yang pertama KI 1, yakni KI sikap spiritual. Yang kedua atau KI 2, KI sikap sosial. Ada KI pengetahuan atau disebut KI 3, dan KI keterampilan atau yang disebut dengan KI 4. Nah, biasanya Bapak Ibu guru mengetahui KI-KI ini pada rapot K13. Nah, lalu di bawahnya KI ada KD, kompetensi dasar. Bagaimana poin-poin yang harus diperhatikan dalam menentukan target KD? Yang pertama, nah ini ya, tidak mengubah deskripsi pada KD. Nah, mohon maaf, saya ulangi lagi, tidak mengubah deskripsi pada KD. Jadi kalimatnya itu tetap, ya. Namun apa saja yang harus dipisahkan? Harus dipisahkan kompetensi atau kata kerjanya, ya. Kemudian harus dipisahkan materinya. Nah, kemudian memisahkan setiap proses pencapaian, menuliskan target. Nah, ini ya, digarisbawahi jika ada kata dan, ya, atau menjadi target yang terpisah. Nah, ini berikut disajikan contohnya. Di sini ada KD membandingkan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, ini materinya, grafik dan persamaan. Nah, ada kata dan di sini. Di sini juga ada ini artinya juga ada koma ya.
Berarti ada 3 pemecahan materinya, sehingga target KD-nya ada 3. Nah, kalimat yang pertama tetap membandingkan perbandingan senilai dan berbalik nilai menggunakan tabel data. Yang kedua, kalimat awalnya tetap menggunakan grafik. Dan yang ketiga, membandingkan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan persamaan. Nah, semoga Bapak Ibu guru semua paham. Nah, lalu materi selanjutnya yakni perumusan indikator pencapaian kompetensi. Di bawahnya KD itu ada yang namanya indikator. Nah, IPK harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menentukan proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal. Yang kedua, yang B. Nah, ini penting ya. Rumusan IPK menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur. Ini misalnya dalam kognitif itu sesuai yang dikemukakan oleh Bloom. Misalnya kata kerja pada kognitif itu ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, ada 6 itu ya. Nah, berarti kalau ada 6 itu termasuk indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Lalu tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, hanya mengandung satu tindakan, serta memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Nah, IPK dikategorikan menjadi 3. Ada IPK kunci, IPK pendukung, dan IPK pengayaan. Nah, apa bedanya? Yang pertama, indikator kunci ya, indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK, urgensi, keterkaitan, relevansi, keterpakaian. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Nah, artinya indikator kunci ini memiliki KKO yang sama dengan tingkat KKO KD-nya. Misalnya KKO pada KD itu terdapat pada C2, maka indikator kuncinya juga harus C2. Lalu indikator pendukung membantu peserta didik memahami indikator kunci. Dinamakan juga indikator prasyarat yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari peserta didik. Nah, indikator pendukung ini berada di bawah indikator kunci. Artinya apa? Misalnya tadi kalau indikator kuncinya C2, maka indikator pendukungnya itu berada di C1, di bawahnya, KKO-nya itu di bawahnya. Nah, sedangkan indikator pengayaan ini mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal KD. Jadi KKO pada indikator pengayaan itu berada di atas KKO KD. Jika KD-nya tadi berada di C2, maka indikator pengayaan berada di C3 dan seterusnya. Nah, berikut disajikan contoh. Semoga Bapak Ibu semakin memahami kategori dari IPK. Nah, ini ya, ini ada tingkatan kompetensi. Disajikan KD pengetahuan menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, kita hanya perhatikan KKO-nya saja. Nah, KKO-nya menghubungkan. Nah, kita cari menghubungkan itu berada di level mana? Menghubungkan. Kalau C1 mengingat, ini kata kerjanya. C2 menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan. C3 mengaplikasikan.
menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan. C4 menganalisis. Nah, ini di sini ada menghubungkan. Sehingga KD ini berada di C4. Nah, sehingga untuk menentukan IPK kunci maka harus juga pada C4. Nah, makanya di sini IPK kuncinya ada menganalisis. Berarti benar ya. Nah, sedangkan IPK pendukung di bawahnya C4 bisa C3, C2 atau C1. Di sini memakai kata kerja menjelaskan sehingga di sini termasuk pada C2. Nah, ini ya, C2. Lalu IPK pengayaannya berada di atasnya C4. Nah, di sini memakai kata menguji. Nah, kita lihat menguji di sini berada di level C5. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Lanjut. Nah, bagaimana langkah desain pembelajaran? Yang pertama, menentukan dan menganalisis kompetensi dasar. Yang pertama kita harus menentukan dan menganalisis KD. Nah, KD itu harus sesuai dengan tuntutan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, yang ketiga, memproyeksikan dalam sumbu simetri ya, seperti pada pembelajaran berorientasi pada keterampilan tingkat tinggi. Yang keempat adalah perumusan indikator pencapaian kompetensi yang barusan kita contohkan, mana itu IPK pendukung, IPK kunci, serta IPK pengayaan. Dan yang terakhir adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Apakah tujuannya itu dalam meningkatkan kognitif, level psikomotor, ataupun afektif.